Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan kita juga masih diberkahi oleh Allah SWT. Nah, sebelumnya saya mau kenalin diri dulu. Perkenalkan, nama saya Hefi Nur Fatana. Saya mahasiswi dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka, semester 4. Ya, sebelum kita bahas manfaat puasa, kita bakal bahas dulu apa sih itu puasa. Nah, puasa yang kita tahu itu menahan diri dari rasa lapar sama haus. Tapi kalau dalam syariat Islam itu puasa merupakan ibadah kepada Allah dengan menahan diri dari rasa lapar, haus, dan nafsu. Mulai dari kapan? Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi kurang lebih itu sekitar 12 sampai 24 jam. Lama ya. Ya, dalam waktu selama itu ternyata dampak ke tubuh kita itu banyak banget, dan dampaknya alhamdulillah positif semua. Kayak yang kita tahu, kita semua pasti tahu sih, kalau kita puasa pasti manfaatnya itu bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti dalam firman-Nya Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi udah jelas ya, di dalam Al-Quran juga firman-Nya itu kita diwajibkan untuk berpuasa, dan gak cuma untuk meningkatkan keimanan sama ketakwaan kita aja, tapi manfaat yang lain juga ada. Kayak yang kedua, tadi kan manfaat yang pertama nih, sekarang manfaat yang kedua. Yang kedua itu untuk kesehatan jasmaninya kita. Nah, apa aja sih? Satu ya. Yang pertama itu manfaat untuk sistem pencernaan kita. Jadi selama tadi kan kita puasa itu dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, otomatis kurang lebih 12 sampai 24 jam kan. Nah, selama itu ternyata berpengaruh banget sama sistem pencernaannya kita. Jadi selama kita puasa nggak ada tuh yang namanya makanan sama minuman masuk. Nah, saat gak ada makanan atau minuman masuk, itu ternyata pencernaan kita beristirahat loh. Jadi kerjanya mereka nggak kerja keras lagi kayak kita biasanya gitu. Kita kan biasanya kalau nggak puasa dikit-dikit makan, dikit-dikit minum, ya kan. Nah, saat berpuasa ini pencernaan kita ini istirahat mereka. Jadi zat atau bahan yang udah nggak dipakai itu tuh nanti dikeluarin sama tubuh kita, sama pencernaannya. Jadi bagus banget puasa itu. Dan buat kalian nih yang punya mah, jangan takut, karena saat kita berpuasa walaupun kita nggak mencerna makanan, otak kita itu nanti nggak akan ngirim sinyal ke pencernaan kita buat ngeluarin enzim. Jadi mahnya nggak akan kambuh, terkecuali kalian puasa nggak makan tuh, pas sahurnya nggak makan, terus bukannya langsung makan pedas, ya udah. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Muhammad Al-Jauhari, beliau adalah guru besar atau dosen di Universitas Kairo kedokteran, mengatakan kalau kita berpuasa itu ternyata bisa menyehatkan kulit kita loh. Jadi bisa menghindarkan kita dari penyakit kulit. Kan bagus kan? Bagus. Puasa juga bisa mengurangi resiko serangan jantung, karena kita pas lagi puasa kita nahan amarah nih. Nah, dari nahan amarah itu ternyata ngaruh loh ke kesehatan jantung kita. Jadinya resiko untuk terkena serangan jantung itu berkurang. Terus juga buat kalian nih yang lagi pengen banget buat ngurusin badan atau mengurangi berat badan, bisa banget
kalau kalian selingin juga sama puasa. Jadi puasa juga bisa bantu kalian buat mengurangi berat badan. Itu untuk manfaat yang kesehatan ya. Yang ketiga nih. Yang ketiga yaitu untuk menyehatkan mentalnya kita. Banyak banget ya kan. Nah, menyehatkan mental itu kok bisa? Ya bisa. Kayak ada nih di beberapa penelitian, kalau puasa itu bisa meningkatkan kebahagiaan. Jadi di penelitian itu mereka ngelakuin penelitiannya itu pas lagi bulan puasa. Nah, sebelum bulan puasa orang-orang itu tingkat kebahagiaannya sangat rendah, berbeda sama tingkat depresinya mereka gitu. Jadi depresi sama kebahagiaan tuh kayak gini. Ini depresinya lebih tinggi, kebahagiaannya lebih rendah. Terus setelah mereka menjalankan puasa tuh selama 1 bulan, ternyata berpengaruh banget sama mentalnya mereka. Yang tadinya depresinya begini, kebahagiaannya begini, jadi gini. Jadi tingkat kebahagiaannya lebih tinggi daripada tingkat depresinya. Lalu bisa menjadi salah satu teknik kalian buat regulasi emosi. Nah, jadi puasa kan kita diminta untuk lebih bersabar kan. Nah, dari menahan amarah, lebih sabar, ikhlas saat berpuasa itu ternyata berpengaruh sama teknik regulasi emosinya kita. Kita jadi lebih sabar, kita lebih bisa mengontrol diri. Lagi kalau pas lagi ada konflik apa lagi yang berkaitan dengan amarah lah, jadi kita bisa lebih mengontrol diri gitu. Nah, puasa juga bisa meningkatkan empati kita kepada orang lain, bisa menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Jadi udah jelas banget ya, saat kita berpuasa kita harus saling berbagi. Sebenarnya nggak puasa doang sih kalau berbagi, tapi saat berpuasa tuh biasanya orang-orang berlomba-lomba untuk memberi mengasihi gitu ya. Nah, puasa ini bisa meningkatkan empatinya kita jadi lebih berempati, karena di satu sisi kita juga ikut merasakan gitu, kayak kita kan nahan lapar selama ini kan kita alhamdulillah rezeki masih ada, kita masih diberikan rezeki oleh Allah, kita masih bisa makan, kita masih bisa minum dengan enak. Nah, saat berpuasa itu kita ikut kayak merasakan gitu loh, orang-orang yang sulit untuk makan aja sulit gitu, minum kayak gitu, dan di situ kita bisa ikut merasakan dan berbagi deh. Jadi bisa meningkatkan empati dan bisa menghilangkan sifat rakus. Ya seperti yang kita tahu, Allah itu tidak menyukai hamba-hambanya yang memiliki sifat rakus. Karena orang-orang yang memiliki sifat rakus itu tidak akan mau berbagi. Jadi bisa membantu kalian untuk menghilangkan sifat rakus tersebut. Wah, Masya Allah banget kan. Banyak banget manfaat yang bisa kita dapetin dari puasa. Padahal cuma puasa loh. Puasa kan gak seberapa, cuma nahan selama 12 jam, ya gak seberapa lah, tapi manfaatnya banyak banget. Dan puasa itu teramat sangat diwajibkan oleh Allah, terutama puasa bulan suci Ramadan. Kalau yang lain ada yang sunnah juga, tapi yang diwajibin ada juga, tapi yang lebih penting yang diwajibkan. Yang sunnah kalau misalnya kalian mau bisa kayak puasa sunnah Senin Kamis, puasa Daud. Jadi sebagai umat muslim, ayo kita berpuasa. Tadi kan udah disebutin manfaatnya, gak dikit kok. Kita gak akan dirugikan kalau kita melaksanakan puasa. Seperti dalam hadis riwayat Bukhari nomor 8 dan Muslim nomor 16 yang artinya Allah Ta'ala berfirman, setiap amalan yang dilakukan oleh manusia adalah untuknya. Nah,
satu kebajikan akan dibalas dengan 10 hingga 700 kali lipat, kecuali puasa. Puasa itu adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Dia telah meninggalkan syahwat, makanan, dan minuman karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Robnya. Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak katsuri. Wah, Masya Allah banget. Jadi, ayo yang kemarin-kemarin puasanya masih bolong, dilunasin ya, jangan lupa. Karena kalau utang di bulan puasa itu, maksudnya di bulan suci Ramadan, itu wajib banget untuk kita bayar. Jadi ayo ya, jangan lupa. Ya, sekian, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati kalian, karena kesalahan itu ada pada diri saya dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.